Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurmianti dengan NIM H0321352, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai sistem saraf hewan vertebrata khususnya kuda pada mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizaldi Trias Jaya Putra Nurdin SPD MSI. Nah, sebelum kita bahas mengenai sistem saraf pada kuda, baiknya kita bahas dulu terkait deskripsi umum dari kuda. Kuda merupakan kelompok hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang yang masuk dalam kelas mamalia. Kuda termasuk hewan ungulata atau hewan berkuku, yaitu kelompok mamalia yang menggunakan ujung kuku mereka untuk menahan berat badannya sewaktu bergerak. Kuda memiliki 4 kaki yang berotot yang digunakan untuk berjalan dan berlari cepat, serta memiliki ukuran gigi yang cukup panjang dan digunakannya untuk mengunyah makanan. Adapun klasifikasi dari kuda yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Perissodactyla, famili Equidae, genus Equus, dan spesies Equus saballus. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sistem saraf. Jadi, apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan suatu kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel saraf atau neuron mampu berkomunikasi antara satu sama lain. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang sering disebut dengan neuron. Neuron dikhususkan untuk menghantarkan dan mengirimkan pesan atau influx yang berupa rangsangan atau tanggapan. Nah, sistem saraf pada kuda terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, selanjutnya otak terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu batang otak, otak besar, dan juga otak kecil. Batang otak yang mengontrol banyak fungsi dasar kehidupan, otak besar yang merupakan pusat pengambilan keputusan secara sadar, sedangkan otak kecil yang terlibat dalam gerakan dan kontrol motorik. Kemudian sumsum tulang belakang kuda dibagi menjadi daerah yang sesuai dengan tubuh vertebra atau tulang yang membentuk tulang belakang dengan urutan dari leher ke ekor, yaitu segmen serviks, toraks, lumbar, sakral, dan ekor. Nah, jaringan khusus yang disebut meninges menutupi otak dan sumsum tulang belakang, dan cairan cerebrospinal mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lain-lain. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf perifer tidak dilindungi tulang. Sistem saraf perifer disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf spinal, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat dan periferal mengandung miliaran sel yang dikenal sebagai neuron. Neuron terhubung satu sama lain untuk membentuk sirkuit neurologi. Informasi berjalan di sepanjang sirkuit ini melalui sinyal listrik.
Nah, semua neuron memiliki bagian tengah yang disebut badan sel dan dua jenis ekstensi yang disebut dendrit dan akson. Dendrit menerima sinyal dari neuron lain dan mengirimkan muatan listrik ke sel tubuh. Akson mengirimkan muatan listrik dari badan sel. Nah, ketika arus listrik mencapai ujung akson, akson melepaskan bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter meneruskan sinyal ke dendrit, neuron lain, atau ke otot atau kelenjar. Neuron dalam sistem saraf tepi dimulai dengan pasangan saraf tulang belakang dan pasangan saraf kranial. Saraf tulang belakang timbul dari sumsum tulang belakang dan memanjang akson keluar ke kaki depan dan belakang dan ke dada, perut, dan ekor. Saraf ini terbagi menjadi saraf yang lebih kecil yang menutupi seluruh permukaan dan bagian dalam tubuh. Saraf kranial termasuk neuron sensorik dan motorik yang menghubungkan kepala dan wajah ke otak. Selanjutnya jenis neuron yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik membawa informasi dari tubuh ke sumsum tulang belakang atau batang otak dan kemudian ke otak kecil dan otak besar untuk interpretasi. Informasi sensorik meliputi sensasi nyeri, posisi, sentuhan, suhu, pengecapan, pendengaran, keseimbangan, penglihatan, dan penciuman. Sedangkan neuron motorik membawa respon terhadap informasi sensorik dari sumsum tulang belakang dan otak ke seluruh tubuh. Di dalam sumsum tulang belakang, akson neuron motorik membentuk bundel yang dikenal sebagai traktus, yang mengirimkan informasi ini ke neuron motorik perifer menuju otot di pembuluh. Neuron motorik penting untuk gerakan sukarela dan kontrol otot. Serangkaian neuron khusus mengontrol dan mengatur fungsi tubuh dasar yang tidak disadari yang mendukung kehidupan, seperti pemompaan jantung dan pencernaan. Neuron ini membentuk apa yang disebut sistem saraf otonom yang mengirimkan akson dari batang otak dan sumsum tulang belakang ke berbagai area tubuh seperti otot jantung, sistem pencernaan, dan pupil mata. Adapun fungsi dari sistem saraf, yang pertama mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, yang kedua mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, yang ketiga memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, dan yang terakhir mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem saraf hewan vertebrata. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.